Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Pada video kali ini, gua akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Walked In yang dirilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan seorang wanita muda yang baru saja lulus sebagai seorang arsitek. Di hari pertama kerjanya sebagai seorang arsitek, dirinya mendapatkan tugas dalam proyek pembongkaran suatu bangunan di daerah terpelosok. Namun saat dirinya sedang mengecek bangunan itu, ternyata ada sejarah kelam dalam proses pembangunan tersebut, yang dimana material bangunan itu telah dicampur oleh manusia yang dikubur secara hidup-hidup. Dari sinilah kita bisa mengingat ada istilah yang namanya tumbal proyek dalam proses pengerjaan suatu bangunan. Lalu, bagaimanakah kisah lengkap selanjutnya dari film ini? Sebelum kalian lanjut, silahkan bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel ini. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis kecil yang sedang terperangkap di suatu ruangan yang sangat sempit. Beberapa saat kemudian, kejadian mengerikan pun terjadi, yang dimana di ruangan itu muncul semen cair hingga menutupi gadis kecil itu. Gadis itu pun meminta tolong sambil menangis. Lalu kemudian, film Walked In pun dimulai. Setelah 15 tahun lamanya, diperlihatkan suatu rumah yang dimana keluarga dari rumah itu sedang merayakan ulang tahun dari seorang wanita yang bernama Sam, dan juga hari kelulusannya sebagai seorang arsitek. Di saat itu juga, ayahnya ingin membawa Sam untuk bergabung di suatu perusahaan konstruksi yang bergerak di bagian pembongkaran bangunan. Tanpa pikir panjang, Sam pun langsung menyetujuinya. Lalu ayahnya juga mengatakan apabila Sam dapat menyelesaikan tugas tersebut, Sam akan diberikan hadiah yang dimana hadiah tersebut berupa liburan keluar kota selama beberapa minggu bersama kekasihnya yang bernama Peter. Tidak lama kemudian, Sam pun langsung melakukan tugas pertamanya dan pergi menuju ke sebuah bangunan untuk memeriksanya. Ketika dirinya sudah sampai, ternyata bangunan tersebut adalah suatu apartemen yang terlihat sudah tidak layak untuk dihuni, dan apartemen itu terletak di suatu daerah yang jauh dari perkotaan. Kemudian, Sam masuk ke dalam apartemen, dan ternyata apartemen tersebut memiliki sejarah, yang dimana apartemen itu didirikan pada tahun 1990 oleh seorang ahli arsitek cukup terkenal pada masanya, yaitu Male Straza. Selanjutnya, Sam pun dikejutkan dengan seorang pengelola apartemen itu, yang bernama Mary. Di situ, Sam pun langsung menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke apartemen ini. Setelah itu, Mary memanggil anaknya yang bernama Jimmy. Lalu, Jimmy disuruh Mary untuk mengantarkan Sam ke kamar yang bernomor 208. Ketika Sam dan Jimmy sedang menuju ke kamarnya, Sam merasakan ada yang aneh. Benar saja, ketika Sam melihat ke arah belakang, Sam pun melihat ada orang yang aneh, dan tiba-tiba saja lampu apartemen itu pun mati. Karena Sam panik, lalu Sam menyuruh Jimmy untuk segera menyalakan lampu apartemen yang tiba-tiba mati itu. Setelah itu, Jimmy langsung menjelaskan peraturan yang tidak boleh dilakukan, yaitu Sam tidak boleh pergi ke lantai 8 dan rooftop apartemen karena katanya bisa membahayakan dirinya. Kemudian ketika Sam sudah berada di kamar, Sam pun langsung bergegas untuk mandi dan membersihkan dirinya. Kemudian Sam mendengarkan suara yang kurang begitu jelas yang berasal dari balik cermin ketika dirinya sedang mengeringkan rambutnya. Karena Sam tidak peduli akan hal itu, dirinya pun langsung keluar kamar dan mencoba untuk melihat-lihat lingkungan sekitarnya. Kemudian saat Sam berada di lorong, Sam pun melihat ke suatu pintu, yang dimana pintu itu terdapat kertas yang bertuliskan milik Julie. Tidak lama kemudian, Sam pun bertemu dengan Mary. Karena Sam penasaran, lalu dirinya menanyakan ada berapa banyak orang yang tinggal di apartemen ini. Kemudian Mary pun menjawab, yang tinggal di apartemen ini hanyalah 4 orang, termasuk dirinya dan anaknya Jimmy. Saya menanyakan hal itu karena saya merasa bingung mengapa masih ada barang-barang peninggalan dari orang-orang yang sudah pernah tinggal di apartemen ini. Kemudian Mary pun mengatakan, apakah kamu tahu tentang sejarah dari apartemen ini? Tanpa basa-basi, Mary meninggalkan Sam tanpa sepatah kata pun. Keesokan harinya, Sam pun langsung melakukan tugasnya,
dengan mengecek bagian mana yang harus dirobohkan, serta mencari titik yang tepat untuk meletakkan sebuah peledak, lalu jenis peledak yang digunakan, dan berapa banyak peledak yang harus dibutuhkan. Setelah Sam melakukan itu semua, Sam lalu pergi ke minimarket terdekat dan membeli beberapa kebutuhan. Karena masih penasaran, lalu Sam meminjam komputer untuk mencari tahu sejarah dari apartemen tersebut. Di suatu website menjelaskan bahwa di apartemen Mallestraza terjadi korban meninggal dunia sebanyak 16 orang, yang dimana korban itu dikubur secara hidup-hidup di dalam tembok apartemen. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 1993 setelah apartemen tersebut selesai dibangun. Setelah itu, Sam pun kembali ke apartemen dan memberikan tanda untuk meletakkan sebuah peledak. Tiba-tiba saja, Sam dikagetkan dengan seorang pria yang membawa kapak dan mengarahkan kapak tersebut ke tanda yang dibuat oleh Sam. Pria tersebut mengatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan adanya kabar untuk pembongkaran apartemen tersebut. Lalu, keluarlah seorang nenek dan langsung mengajak Sam untuk masuk ke dalam kamarnya. Di kamar nenek, Sam pun melihat ada banyak rak buku yang ternyata buku-buku itu berisikan tentang apartemen Mallestraza. Ketika malam hari tiba, Jimmy pun mengajak Sam untuk pergi ke lantai 8. Padahal sebelumnya, Jimmy sendiri yang telah mengatakan bahwa dilarang untuk pergi ke lantai 8. Kemudian, Sam pun menyetujuinya, dan di saat di perjalanan menuju ke lantai 8, Jimmy pun bercerita bahwa dirinya sangat kagum dengan struktur pembangunan apartemen, yang dimana apartemen ini dibuat oleh Mallestraza, serta Jimmy menceritakan bahwa dirinya bekerja di apartemen ini secara sukarela. Setelah sampai, Jimmy langsung memperlihatkan suatu ruangan, yang dimana ruangan itu berisikan mayat yang mengeras di sebuah tembok apartemen. Kemudian, Jimmy mengatakan bahwa dari beberapa mayat yang mengeras di tembok, ada mayat yang bernama Julie, yang dimana Julie ini merupakan gadis kecil pada awal pembukaan film yang dikubur secara hidup-hidup. Kemudian, di salah satu tembok yang lain terdapat bunga yang menandakan bahwa disitulah mayat ayah Jimmy berada. Ternyata, ayah Jimmy menjadi korban ketika Jimmy masih berada di kandungan ibunya. Di tembok itu juga, saya melihat wajah Mallestraza, namun di situ, Jimmy malah menakut-nakuti Sam. Tidak lama kemudian, Sam dan Jimmy melihat ada seseorang yang memperhatikan mereka dari jauh. Jimmy, cut it out. Dengan sigap, Jimmy pun mengejar pria tersebut. Ketika Sam sendirian, senter yang dipegang Sam tiba-tiba saja mati. Dan langsung saja membuat Sam ketakutan hingga membuat dirinya pun terjatuh. Jimmy? Jimmy, where are you? Beruntungnya, Jimmy berhasil menemukan Sam dan mengajaknya untuk meninggalkan ruangan tersebut. Akhirnya, Sam pun kembali ke kamarnya. Karena Sam terluka, Jimmy mencoba untuk mengobati lukanya. Namun di situ, Jimmy mencari kesempatan dalam kesempitan dengan menggodai Sam lalu mengelus paha mulusnya. Tetapi, usahanya gagal karena Sam mengetahui niat buruk dari Jimmy. Dan kemudian, Sam menyuruh Jimmy untuk pergi dari kamarnya. Setelah itu, ketika Sam sedang bercermin, dari pantulan cermin, Sam melihat bahwa ada cermin kecil yang tiba-tiba bergoyang-goyang dengan sendirinya. Langsung saja, karena Sam penasaran, dirinya mengambil cermin tersebut dan terdapat lubang bekas paku yang tiba-tiba mengeluarkan cairan mirip darah manusia. Sontak, Sam memegang lubang tersebut. Secara mengejutkan, Sam ditarik oleh tangan dari dalam tembok. Dan tiba-tiba, Sam pun sudah berada di sela-sela tembok, seperti halnya Julie, gadis kecil yang di scene awal tadi. Kemudian, semen pun keluar dari sela-sela tembok, dan lama-kelamaan, semen tersebut pun menutupi seluruh tubuh Sam secara hidup-hidup. Beruntungnya, kejadian mengerikan ini ternyata hanya mimpi buruk yang dialami oleh Sam. Saat dirinya shock karena mimpi tersebut, Sam pun mencoba untuk memeriksa keadaan sekitar kamarnya. Dan tiba-tiba saja, kekasih Sam datang yang dimana kekasihnya tidak mengabari Sam terlebih dahulu. Setelah itu, Sam pun langsung mengajak kekasihnya untuk pergi ke lantai 8 secara diam-diam. Sesampainya di sana, Sam melihat tanda percis di samping pintu ruangan mayat yang mengeras. Sam pun memperhatikan tanda tersebut. Benar saja, Sam menemukan tombol rahasia dan langsung saja Sam menekan tombol tersebut. Setelah itu, pintu ruangan rahasia itu pun terbuka. Ketika Sam dan kekasihnya memasuki ruangan tersebut,
Sam melihat bahwa terdapat cermin tembus pandang yang mengarah ke kamar mandi Sam. Di situ, Sam beranggapan bahwa selama ini Jimmy mengintip Sam dari cermin tersebut. Ketika sampai, dirinya menemukan sebuah pintu dan dirinya hendak masuk. Sam pun dikejutkan dengan kedatangan Mary, yang dimana Mary merasa bingung mengapa Sam bisa masuk ke dalam ruangan rahasia ini. Lalu, Sam pun menceritakan kepada Mary bahwa Jimmy selalu mengintip Sam ketika dirinya berada di kamar mandi. Setelah itu, Peter kekasihnya mencoba untuk menenangkan Sam, serta mengajak Sam untuk pergi meninggalkan apartemen tersebut. Namun sebelum itu, sebagai seorang pasangan kekasih, sudah pastinya mereka melakukan adegan mantap-mantap terlebih dahulu. Di sisi lain, Jimmy yang berada di ruangan rahasianya hanya bisa mendengarkan dan sedih ketika Sam sedang beradegan mantap-mantap dengan kekasihnya. Keesokan harinya, ketika Sam mempersiapkan barang-barang untuk pulang serta membuat laporan atas tugas pertamanya, yang dimana akan dikirimkan kepada ayahnya untuk segera mengirimkan tim peledak. Ketika Sam hendak pulang, tiba-tiba saja Jimmy datang meminta maaf dan memberikan sebuah hadiah perpisahan, yang dimana ketika hadiah itu dibuka, ternyata berisikan struktur apartemen Malestroza. Kemudian, Sam dan kekasihnya diajak untuk pergi ke lantai 8. Tapi sayangnya, Jimmy tiba-tiba tidak ada di lantai 8. Hingga akhirnya, Sam menemukan sebuah ruangan lain yang di dalamnya ada sebuah lubang besar dan dalam. Dari lubang tersebut, Sam mendengar suara Jimmy meminta tolong. Dengan sigap, Sam dan Peter mencoba untuk membantunya. Tiba-tiba saja Peter pun ditembak dengan panah besi hingga dirinya pun langsung tewas di hadapan Sam. Karena Peter tewas, Sam pun langsung terjatuh ke dalam lubang tersebut. Singkat cerita, ketika Sam tersadar, dirinya dibuat keheranan karena di situ dirinya ternyata telanjang tidak memakai busana. Namun hal tak diduga pun terjadi. Ada seorang pria berpakaian lusuh yang ternyata pria tersebut adalah Malestroza. Ternyata Malestroza selama ini belum tewas, namun dirinya terkurung di lubang tersebut. Tiba-tiba dari atas lubang itu ada Jimmy yang melemparkan sebuah pesan yang berisikan bahwa Jimmy mencintai Sam dan mencoba untuk mencegah agar Sam tidak meninggalkan apartemen tersebut. Kemudian dengan cara yang licik, Jimmy mengirimkan laporan yang sudah dibuat oleh Sam ke perusahaan tersebut. Serta Jimmy membuang mobil milik Sam ke sebuah danau agar menghilangkan jejak-jejak Sam. Scene berpindah ke Sam yang dimana dirinya shock ketika melihat tingkah laku aneh Malestroza. Kemudian Jimmy pun memberikan sebuah kaset untuk Malestroza dan mengatakan kepada Sam bahwa kita harus menuruti kemauan dari Jimmy. Jika tidak, Sam dan Malestroza akan disiksa. Dan yang lebih kacaunya lagi, di situ Jimmy pun menyuruh Sam untuk berciuman dengan Malestroza. Mau tidak mau, Sam pun menuruti kemauan Jimmy. Kemudian, karena sudah menuruti kemauan Jimmy, Jimmy pun memberikan hadiah, yang dimana hadiah itu adalah sebuah walkie-talkie dan beberapa buah-buahan. Di sisi lain, seorang pria yang tidak menginginkan apartemen itu dihancurkan, terpaksa meninggalkan apartemen tersebut. Namun berbeda dengan seorang nenek yang masih mencoba untuk bertahan seorang diri di dalam apartemen itu. Kemudian, karena Sam saat itu pasrah, mau tidak mau, Sam mencoba untuk menggoda Jimmy agar mengeluarkan dirinya dari lubang tersebut dan mengatakan bahwa dirinya sangat senang ketika Jimmy mengeluskan tangannya ke paha mulusnya dan berjanji Sam akan memberikan segalanya kepada Jimmy. Sampai-sampai Sam melepaskan pakaiannya agar Jimmy tergoda dengan rayuan Sam. Namun sayangnya Jimmy pun menolak dan hanya menghiraukannya saja. Tiba-tiba saja hujan pun turun dan membasahi tanah dari lubang itu. Ternyata mayat Peter kekasihnya Sam dikuburkan di dalam tanah tersebut hingga membuat Sam menangis melihat kekasihnya itu. Usut punya usut, ternyata Peter dikuburkan oleh Malestroza saat Sam tidak sadarkan diri. Dan ini semua dilakukan atas perintah yang disuruh oleh Jimmy. Selanjutnya, Malestroza mengatakan kepada Sam bahwa dirinya sudah terjebak di dalam lubang ini selama 5106 hari. Serta ia menceritakan juga bahwa Mary sudah membuat laporan palsu terhadap polisi, sehingga kasus Malestroza pun tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian. Dan ternyata Malestroza terjebak di dalam lubang itu karena ulah Mary, yang sengaja dilakukan karena Mary ingin balas dendam terhadap Malestroza. Karena suami dari Mary sengaja dibunuh atau dijadikan tumbal oleh Malestroza dalam pembuatan apartemen ini. Tidak sampai di situ, Malestroza mengatakan bahwa dirinya mempercayai
ketika dalam proses pembangunan atau suatu proyek, struktur bangunan tersebut akan bertahan lama ketika ada seseorang yang dijadikan tumbal dalam proses pembangunan tersebut. Di sisi lain, karena Mary merasa aneh dengan tingkah laku Jimmy, Mary pun langsung pergi ke ruangan Sam berada, yang dimana Mary pun mendengar suara Sam dari lubang tersebut. Namun bukan menolongnya, Mary malah menutup rapat lubang tersebut dan memarahi Jimmy, karena jika aksinya diketahui, maka Mary pun akan dipenjara. Di situ juga, Mary mengatakan bahwa lubang tersebut hanya digunakan untuk mengurung Malestra. Keesokan harinya, datanglah tim peledak dari perusahaan yang dimana di dalam itu ada ayahnya Sam. Langsung saja, tim peledak pun memasuki apartemen tersebut dan segera meletakkan bahan peledak sesuai dengan laporan yang sudah dibuat oleh Sam, serta yang dikirimkan oleh Jimmy. Di sisi lain, Sam masih berusaha agar dirinya bisa keluar dari lubang itu dengan mengatakan kepada Jimmy bahwa dirinya akan mencoba untuk mencintai Jimmy sepenuhnya. Namun, Malestra mencegahnya dan langsung mengikat Sam ke sebuah tembok. Di saat itu juga, Malestra menggali sebuah kuburan yang sudah dirancang olehnya, serta dirinya percaya bahwa ketika tim peledak menghancurkan bangunan ini akan tetap bertahan dan tidak hancur jika terdapat seseorang yang dikuburkan secara hidup-hidup di bangunan ini. Singkat cerita, ketika Sam berhasil lepas dari ikatannya, Sam pun langsung bergegas mengambil sebuah besi lancip yang berada di belakang Malestra. Namun, ketika Sam melayangkan besi tersebut ke arahnya, dirinya pun tidak membuat perlawanan. Bahkan dirinya mengatakan kepada Sam untuk segera membunuhnya. Dengan terpaksa, Sam pun langsung menusuk Malestra. Kemudian, ketika Malestra sedang sekarat, dirinya sangat berterima kasih kepada Sam bahwa sudah melakukan ini semua, karena telah membantunya, yang dimana Malestra sengaja menjadi tumbal karena apartemen ini merupakan hasil jerih payahnya yang ia buat selama hidup. Di sisi lain di luar apartemen, tim peledak sudah mempersiapkan segalanya dan segera meledakkan bangunan tersebut. Tanpa diduga, Jimmy pun berubah pikiran dan langsung masuk kembali ke apartemen untuk menyelamatkan Sam. Karena melihat hal itu, tim peledak pun membatalkan ledakannya. Lalu, tim peledak dan ayahnya Sam mencoba untuk mengikuti Jimmy. Dan pada saat itu juga, ayahnya Sam dibuat terkejut karena dirinya melihat anaknya yang berada di lubang tersebut. Kemudian, Jimmy meminta maaf kepada ayahnya Sam atas perbuatannya selama ini. Tanpa diduga, Jimmy pun langsung terjun ke lubang tersebut. Ketika dirinya mengalami sekarat, Jimmy pun meminta maaf dan mengatakan kepada Sam bahwa dirinya sangat mencintainya. Akhirnya, Jimmy pun tewas seketika. Sam yang saat itu belum tewas, dirinya masih dapat diselamatkan dan segera dibawa keluar agar cepat-cepat mendapatkan perawatan. Di sisi lain, Mary harus masuk ke dalam penjara karena aksi perbuatannya sudah diketahui oleh kepolisian. Dan film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Gua mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa ingatan.